Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran. Allahumma arzuqna ilman la yunsa, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wahdina ilayka siratan mustaqima wa aslih lana sha'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Saya minta izin Pak Ketua untuk kalau ceramah tidak pakai masker, karena kalau pakai masker apa itu? Iya, mana tadi yang ngomongkan tadi? Jazakallahu khair. Baik, kita lanjutkan kitab Al-Firqatun Najiyah halaman 50. Ya, masih berkaitan dengan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang difitnah macam-macam, ya, itu difitnah Wahabi dan lain sebagainya. Di antara dalil yang dibawakan oleh orang-orang yang tidak senang dengan dakwah tauhid yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah hadis Nabi riwayat Bukhari Muslim yang berbunyi, Allahumma barik lana fi Syamina wa fi Yamanina qalu wa fi Najdina qala min huna yatlu'u qarn syaitan. Ya, hadis ini sahih Bukhari Muslim. Artinya bahwa Nabi pernah berdoa, ya Allah berkailah negeri Syam kan. Syam itu sekarang terpecah menjadi 4 negara, yaitu Palestina. Bahkan sekarang Palestina petanya itu enggak ada lagi di Google. Yang ada negara Israel sekarang. Allah musta'an. Kemudian Lebanon, Yordania dan Suriah. Itulah 4 negara yang termasuk di dalam negeri Syam. Kemudian Nabi berdoa, ya Allah berkailah negeri Yaman kami. Negeri Yaman adalah negeri selatan Jazirah Arabia Islamiyah, selatannya Saudi Arabia. Jadi negeri Yaman didoakan oleh Nabi berkah. Maka para sahabat mengatakan, bagaimana dengan Najd kita ya wahai Nabi? Ini doakanlah Najd agar diberkahi oleh Allah. Najd, ya, Najd itu maksudnya di sini adalah Irak. Najd Irak. Karena di dalam hadis lain, ya, nah di sini disebutkan oleh Nabi, kata Rasulullah, di Najd itu, yakni Irak, akan muncul tanduknya syaitan. Wa fi riwayah yatlu atau tadharu al-fitan, muncul fitnah dari sana. Ya, dalam satu riwayat Nabi menuju ke arah timurnya Madinah. Timurnya Madinah yaitu Irak. Min huna, ya, yatlu qarn syaitan wa tadharu al-fitan. Ya, munculnya fitnah-fitnah dari Irak, dari timurnya Madinah. Siapa yang menyatakan bahwasanya Najd di sini maksudnya adalah Irak? Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dan yang lain para ulama menyebutkan bahwa Najd di sini maksudnya adalah Najd Irak, negeri Irak dan Iran, dan sebelah timurnya Iran dan Irak. Sebelah timurnya Iran dan Irak ada India, ada Cina, Tiongkok, ya. Kemudian ada lagi timurnya lagi Korea dan lain sebagainya. Ternyata memang benar ya ikhwan, kata ulama bahwa dari situ, dari arah timurnya Madinah yaitu Irak, kemudian apa lagi? Iran,
kemudian Hindia, kalau bahasa Arabnya Al-Hind, ya bahasa Indonesianya Hindia atau Hindus. Kemudian Tiongkok atau Cina itu memang muncul dari sana berbagai macam firqah-firqah sesat, ru'usul fitan, pimpinan-pimpinan kesesatan yang menyesatkan manusia itu ada di sana. Yang pertama muncul Ma'bad al-Juhani dari Basrah. Ma'bad al-Juhani ini adalah tokoh Qadariyah. Begitu pula yang membunuh Uthman radhiyallahu anhu itu juga dari mana? Dari arah Irak. Makanya ketika Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha, kemudian Zubair dan Talha berkumpul di Basrah, kemudian Ali bin Abi Thalib ada di sana juga, diadu domba sama para pembunuhnya Uthman. Begitu ya ikhwan dalam sejarah. Kemudian juga muncul Syu'iyah, Cina, komunis, ateis. Kemudian India, jelas antum tahu ya, India kemarin itu menyerang kaum muslimin. Di sana ada Hindu. Kemudian juga di Iran ini sampai hari ini itu markasnya apa? Sumbernya apa? Syiah, Rafidhah. Subhanallah. Jadi benar apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula Buddha itu arah timur ya, segaris dengan Cina itu. Di Cina banyak juga orang Buddha, dan juga di Korea Selatan turun sedikit, Cina turun sedikit, itu Myanmar. Nah, itu juga tempatnya markasnya apa? Buddha. Lah Indonesia bagaimana? Alhamdulillah Indonesia enggak termasuk timur. Indonesia ini di bawahnya Yaman. Kalau di dalam peta itu posisi Indonesia itu posisinya ada di selatan Madinah. Ya. Jadi kita enggak termasuk ru'usul fitan. Ya mudah-mudahan negeri kita ini terus diberi hidayah oleh Allah. Ya, yang muslim semakin diperbanyak oleh Allah Azza wa Jalla sampai hari kiamat, dan kita semua dijauhkan dari segala bencana dan wabah dan fitnah-fitnah yang buruk, yang nampak maupun yang tersembunyi. Amin ya rabbal alamin. Maka keliru kalau ada orang mengatakan bahwa Najd yang dimaksud di sini adalah Najd tempatnya tempatnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Bukan. Najd Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu namanya Najdul Hijaz. Najd Hijaz itu enggak termasuk. Najd Hijaz saja enggak masuk ke dalam kalimat Nabi muncul tanduknya syaitan. Apalagi Yaman, apalagi Indonesia. Alhamdulillah. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagian orang-orang yang menuduh dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu termasuk dakwah fitnah, itu tidak benar. Karena yang didakwakan oleh beliau adalah tauhid, ya, menghidupkan tauhid para anbiya wal mursalin, termasuk tauhid yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengajarkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian jamaah sekalian, dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu dipuji oleh banyak para ulama. Di antaranya Syekh Ali At-Tantawi, seorang ulama dari Mesir. Dia ngarang buku Silsilah min A'lami At-Tarikh, ya, tokoh-tokoh sejarah. Di antara mereka adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan juga Syekh Ahmad bin Irfan. Dan dipuji di situ oleh Syekh Ali At-Tantawi rahimahullah. Saya dengar bahwa Syekh Ali At-Tantawi pernah berkunjung ke Indonesia dan memuji Jawa. Dia bilang bahwa Jawa jannatullah fil ard. Jawa adalah surga Allah di bumi. Karena melihat keindahan puncak Bogor, ya, dan lain-lain. Waktu itu enggak tahu zamannya Bung Karno, ya. Itu ya, ikhwan. Ala kulli hal,
beliau memuji dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dengan mengatakan bahwa anna aqidat tauhid wasalat lil Hind, bahwa akidah tauhid yang diajarkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab sampai ke negeri India dan yang lainnya. Ya, jadi India sekarang ada dakwah salafiyah di Benares dan yang lainnya ahlul hadis, dari kalangan ahlul hadis sampai hari ini. Kemudian wa ghairiha bi wasitatil hujjaj. Dari mana kok bisa mereka mendengar dakwah tauhid? Dari para jamaah haji dari India, alladzina ta'atsaru biha, yang mereka terkesan dengan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ketika mereka berada di Mekah. Nah, para ahli tauhid dan sunnah dari India ini ketika mereka pulang ke India, mereka mengobarkan jihad melawan Inggris. Karena waktu itu India sedang dijajah oleh Inggris. Maka marahlah Inggris waktu itu dengan mengatakan bahwa mereka ini yang melakukan perlawanan ini dan jihad, mereka adalah Wahabi. Paham ya, Pak? Jadi yang pertama kali menyebutkan kalimat Wahabi itu adalah orang Inggris, penjajah Inggris yang ada di India, karena mereka kewalahan dengan jihad yang ditegakkan oleh ahli tauhid was sunnah. Itu ya, dalam rangka supaya apa? Untuk gembosi. Dan yang terpengaruh waktu itu adalah kelompok Ahmadiyah, kelompok murtad namanya Ahmadiyah. Mereka mendukung penjajah Inggris dengan mengatakan bahwa tidak ada lagi jihad di zaman ini. Begitu kata mereka. Kelompok Ahmadiyah ini pimpinannya namanya Mirza Ghulam Ahmad Al-Qadiani Al-Hindi Ad-Dajjal. Dia ini kadzab, dia ngaku pendusta. Dia ngaku dirinya sebagai Imam Mahdi dan dia ngaku dirinya sebagai apa? Nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia enggak cukup ngaku sebagai nabi, dia juga ngaku sebagai apa? Imam Mahdi. Kadzab, pendusta dari India. Ya kan, enggak ada ceritanya para nabi dan rasul dari India itu, tidak ada. Antum cek, semua para nabi setelah Nabi Ibrahim itu dari keturunan Nabi Ishak. Nabi Ishak punya anak Yakub. Dari Yakub ini Israel, gelarnya Israel. Maka seluruh nabi dari Bani Israel dari keturunan Yakub sampai Nabi Isa. Kemudian dari Nabi Ismail hanya satu yang diangkat jadi nabi dan rasul, yaitu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada cerita bahwa nabi dari India, enggak ada ya. Jadi kalau Mirza Ghulam Ahmad Al-Qadiani dia ngaku nabi, yakni enggak ada dalilnya. Kadzab. Dan dibantah oleh Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab, "Maka kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Nabi Muhammad bukanlah bapak angkat seorang di antara kalian, tapi dia adalah utusan Allah dan dia adalah penutup para nabi-nabi. Apa kata orang Ahmadiyah tentang khataman nabiyyin? Mereka tidak menafsirkan itu sebagai penutup para nabi-nabi, tapi mereka menafsirkan apa? Cincin-cinnya para nabi. Sehingga mereka menolak keyakinan bahwa Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir. Mereka kemudian mengangkat pimpinan mereka, yaitu Mirza Ghulam Ahmad Al-Kadzab, ya, pendusta ini, sebagai nabi setelah Nabi Muhammad dan sebagai Imam Mahdi. Allah musta'an. Kemudian di sini bab berikutnya kita bacakan saja. Sejarah peperangan tauhid melawan syirik. Maksudnya sejarah peperangan antara ahli tauhid dengan ahli syirik. Inna ma'arakat tauhid ma'a syirki qadimah. Bahwa peperangan antara tauhid dengan syirik itu sudah lama. Mundu zaman Rasul Nuh alaihissalam, semenjak zamannya Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh adalah, kata ulama, awwalur rasul. Bahwa rasul yang pertama yang Allah utus adalah Nabi Nuh.
Nabi yang pertama adalah Nabi Adam. Apa perbedaannya? Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya An-Nubuwat, bahwa beliau Nabi Nuh ini adalah Rasul yang pertama. Karena apa? Karena dialah yang pertama kali Allah Azza wa Jalla utus kepada kaum kafir. Maka dinamakan Rasul. Rasul itu dinamakan Rasul karena dia diutus oleh Allah kepada kaum yang kafir. Sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW diutus oleh Allah kepada kafir Quraisy awalnya, kaumnya. Setelah itu kepada seluruh manusia. Berat tantangannya. Wah. Kemudian Nabi yang pertama adalah Nabi Adam. Jarak antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh alaihissalam, kata Ibn Abbas, 10 abad, sama dengan 1000 tahun. Jadi antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh itu jaraknya 1000 tahun. Selama 1000 tahun itu alat tauhid. Masyarakat dunia waktu itu tidak tauhid. Barulah ketika di zaman Nabi Nuh, kaumnya Nabi Nuh ini musyrik. Nah, nanti akan dibacakan. Ya. Maka Allah mengutus Nabi Nuh, da'a qaumahu ila ibadatillahi wahdah. Allah perintahkan kepada Nabi Nuh alaihissalam untuk mengajak kaumnya agar beribadah kepada Allah saja. Wa tark ibadatil asnam, dan meninggalkan peribadatan kepada berhala. Wa baqiya fihim alf sanatin ila 50 ama, dan dia berdakwah selama 1000 tahun dikurangi 50. Jadi berapa ya, Kha? 950 tahun. Masya Allah, sabarnya beliau. Ya. Walaupun selama 950 tahun pengikutnya berapa ya, Kha? 70 lebih. 70 lebih aja. Ini kaumnya Nabi Nuh, aktsaruhum, kebanyakan dari mereka menolak, menentang Nabi Nuh alaihissalam. Wa huwa yad'uhum ila tauhid, dia mengajak kepada kaumnya untuk bertauhid. Nanti akan dibacakan ayat-ayatnya. Fa kana raddum kama dzakara al-Qur'an, maka balasan atau jawaban dari kaumnya sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surat Nuh. Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghut wa ya'uq wa nasra wa qad adallu katsira wa la tazid adh-dhalimina illa dhalala. Mereka kaumnya Nabi Nuh berkata kepada sesama mereka, janganlah kalian sekali-kali meninggalkan berhala-berhala kalian, dan janganlah kalian sekali-kali meninggalkan 5 berhala yang besar, yaitu satu Waddan, namanya Waddan. Yang kedua Suwa'an, yang ketiga Yaghuth, yang keempat Ya'uq, yang kelima Nasra. Ada 5 berhala yang paling gede, itu 5 itu. Nanti akan dijelaskan di sini. Rawal Bukhari an Ibnu Abbas, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai Abdullah dan bapaknya Abbas. Fi tafsir hadil ayah, ketika menafsirkan ayat ini, yaitu surat Nuh tadi itu, hadhi asma' rijal salihin min qaumi Nuh. 5 berhala ini awalnya adalah 5 nama orang-orang soleh dari kaumnya Nabi Nuh. Ketika mereka 5 orang ini meninggal, orang soleh ini meninggal, falamma halaka ulaik awha syaitan ila qaumihim, maka syaitan mendatangi kaumnya yang bodoh, kaumnya Nabi Nuh yang bodoh, mengatakan apa? Ansabbu ila majalisihim allati kanu yajlisuna fiha ansaba, agar kalian bikin patung, 5 patung 5 orang soleh ini, letakkan 5 patung itu di tempat ibadah kalian dan tempat-tempat duduk kalian. Apa tujuannya apa? Supaya kalian, kata syaitan, mengenang kesolehan 5 orang soleh. Jelas ya, Pak? Nah, awalnya mengenang kesolehan. Hatta idza halaka, ya, ketika mereka ini mati,
yang masih mengenang yang bikin patung ini dan mengenang ini mati. Nah, anak-anak mereka tidak tahu bahwa awalnya ini adalah godaan syaitan. Kemudian kata syaitan mendatangi anak-anak mereka, dulu bapak-bapak kalian menyembah 5 patung ini. Fa'ubidan, maka disembahlah patung-patung. Itulah sejarah pertama kali munculnya apa ya akhwah? Kesyirikan. Sejarah munculnya pertama kali kesyirikan di tengah-tengah manusia. Sekarang banyak sekali yang musyrik. Ada yang menyembah Nabi Isa, ada yang menyembah Uzair, ada yang menyembah macam-macam. Allah musta'an. Maka Allah mengutus Nabi Nuh alaihissalam untuk mengajak kepada kaumnya agar kembali bertauhid dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Thumma ja'a ar-rusul, setelah itu datanglah para rasul setelah Nabi ba'da Nuh, setelah Nabi Nuh, yad'una qaum ila ibadatillah wahdah, mengajak kaumnya untuk beribadah kepada Allah saja. Wa tark ma ya'buduna min dunihi, dan meninggalkan segala yang diibadahi selain Allah. Minal alihati allati la tastahiqqul ibadah, dari berhala-berhala yang tidak berhak untuk disembah. Fasma'il Qur'an, perdengarkanlah, inilah Al-Qur'an yang menyampaikan kepada kita bagaimana. Wa ila 'adin akhahum huda qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh afala tattaqun. Dan kepada kaum 'Ad, akhahum huda, yang dikirim kepada mereka saudara dari kaum 'Ad, ini saudara mereka namanya Hud, Nabi Hud alaihissalam. Iya, ini generasi setelah apa? Nabi Nuh. Qala ya qaum, maka Nabi Hud berkata kepada kaumnya, itu kaum 'Ad, wahai kaumku, u'budullah, beribadahlah kalian hanya kepada Allah, malakum min ilahin ghairu, tidak ada sembahan bagi kalian selain Allah. Afala tattaqun, apa kalian tidak takut? Wa ila Thamud akhahum salihah, dan kepada kaum Thamud. Nah, ini ada lagi ya ikhwan, namanya kaum Thamud. Ya, akhahum salihah, Allah mengutus kepada mereka dari saudaranya Thamud. Ini dari negeri Samud itu nabi namanya Saleh. Apa kata Nabi Saleh kepada kaum Thamud? Ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Surat Hud. Wahai kaumku, beribadahlah kalian kepada Allah, tidak ada sembahan selain Allah bagi kalian. Wa ila Madyan akhahum Syu'aiba, dan kepada negeri Yaman, Madyan akhahum Syu'aiba, Allah mengirim dari saudara mereka yaitu Nabi Syu'aib. Apa seruan Nabi Syu'aib? Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Wahai kaumku, beribadahlah kalian kepada Allah, maka tidak ada sembahan yang hak selain Dia. Begitu pula Nabi Ibrahim. Wa idz qala Ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara' mimma ta'budun illa alladzi fatarani wa fa innahu sayahdini. Ketika Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya, yaitu Azar. Bapaknya Nabi Ibrahim siapa namanya, Pak? Azar. Bapaknya Nabi Ibrahim ini yang bikin patung yang disembah oleh kaumnya. Siapa itu? Kaum apa itu? Di Irak. Jadi Nabi Ibrahim itu aslinya dari Irak. Begitu pula bapaknya. Termasuk Namrud, Raja Namrud itu raja di Irak. Berkata Nabi Ibrahim kepada bapaknya dan kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah, kecuali Allah yang menciptakan aku, Dia akan menunjuki aku. Semua para nabi yang disebut ini, yaitu Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Syu'aib, Nabi Ibrahim, semuanya dimusuhi. Semuanya dimusuhi oleh kaum. Karena memang di dunia ini adalah
darul ibtila, tempatnya ujian. Ya, oleh kalau sekiranya dunia ini kayak surga, nggak ada yang menentang para nabi ya. Di surga itu semuanya orang muslim, ahli tauhid. Tidak ada orang kafir di surga. Tapi di dunia ini campur. Ada yang saleh, ada yang tidak saleh. Ada yang bertauhid, ada yang musyrik. Ada yang mengikuti nabi, ada yang mengikuti iblis. Dan sejarah disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla bahwa orang-orang musyrikun mereka tidak senang dengan dakwah tauhid. Nabi Ibrahim dilempar ke api. Bayangkan ikhwah, dilempar ke api dalam keadaan ditelanjangi. Maka Allah Azza wa Jalla memuliakan Nabi Ibrahim nanti pada hari kiamat. Yang pertama kali diberi pakaian oleh Allah di padang mahsyar, Nabi Ibrahim. Karena dia diuji oleh Allah dengan ditelanjangi oleh kaumnya, kemudian dilempar ke api. Tapi Allah berfirman kepada api, ya naruh kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu dingin dan selamat untuk Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim selama berhari-hari di situ, di api itu, dan dia tidak terbakar sama sekali. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga Nabi siapa nih? Syuaib. Nabi Syuaib ditentang oleh kaumnya. Nabi Saleh ditentang oleh kaumnya. Samud, waktu itu kan kaumnya menantang Nabi Saleh. Sekarang keluarkan satu tanda bahwa kau adalah seorang nabi. Kalian minta apa? Maka kaum Samud mengatakan, keluarkan sapi langsung dari perutnya gunung, sapi betina. Maka keluarlah sapi. Allah yang menciptakan itu. Kun fayakun, keluar dari perutnya, dari gunung langsung, perutnya gunung. Mereka melihat semua. Nah, afwan kok sapi. Nakoh, yaitu onta betina. Onta betina keluar dari gunung. Kemudian, yang namanya onta itu membutuhkan minum banyak. Dia sekali minum satu gentong besar itu ya kawan, bak mandi yang gede. Ya, nah, di situ ada mata air, maka dia menghabiskan waktu sehari untuk minum saja. Sisanya untuk warga kaum Samud. Nah, mereka protes kepada Nabi Saleh agar apa itu, onta betina ini jangan lama-lama dia minumnya. Mereka ingin menguasai satu harinya milik onta itu untuk minum. Ya, di sumur itu mereka ingin menguasai juga. Setelah itu mereka berbuat makar, menyembelih onta betina ini. Maka Allah murka. Allah hukum kaum Samud, mati semuanya orang kafir itu. Begitu pula kaum Ad, kaumnya Nabi Hud alaihissalam, dibinasakan Allah dengan apa ya akhwah? Dengan angin yang kencang. Ya, wa amma 'adun fa uhliku bi rihin sarsarin 'atiyah sakharaha 'alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyam husuma fatara al-qauma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Adapun kaum Samud, kaum Ad dihancurkan Allah dengan angin. Angin kencang, dingin selama sab'a layalin, 7 malam dan 8 hari. Mereka terkapar, mati di jalan-jalan seperti pelepah kurma, pohon kurma yang berserakan di tanah. Antum bayangkan ikhwan, angin topan yang menimpa sebagian wilayah di Amerika itu 2 jam saja atau 3 jam, itu sudah bikin kerusakan yang dahsyat. Itu ada perumahan itu tinggal fondasinya saja. Kalau misalnya ada orang punya bunker dalam rumah, bunker, ya, bunker apa bunker? Bunker. Ya. Kemudian mereka bertahan di situ. Misalnya ada genset, ya. Berapa lama bertahannya genset itu? Ini 7 malam 8 hari.
Gak sempat lagi sudah. Mau nyalakan genset sudah. Habis sudah bensinnya, solarnya. Itu di zaman kaum Ad, yaitu kaumnya Nabi Hud, itu Ad, tidak ada genset. Ya sudah, selama 7 malam 8 hari itu kena angin topan yang dingin. Nasallahu alaihi wasallam. Ya, ini sejarah bagaimana Allah Azza wa Jalla memenangkan ahli tauhid, menyelamatkan ahli tauhid, Nabi dan pengikutnya, dan Allah membinasakan ahli syirk yang menentang dakwah tauhid. Fasiru fil ardi fanzuru, maka berjalanlah kalian di muka bumi dan lihat kaifa kana aqibatul mukadzibin. Lihat bagaimana akibat buruk orang-orang yang mendustakan dakwah tauhid, para nabi dan para rasul. Kesimpulannya apa? Kata beliau, kata Syekh penulis Firqatun Najiyah, wa kana raddul musyrikin ala jami' al-anbiya bil mu'aradah. Ternyata sejarah membuktikan bahwa orang-orang musyrikin, kaumnya para nabi itu menentang semua para nabi. Wal istinkar, mengingkar lima ja'u bih, dengan apa yang dibawa oleh nabi-nabi itu. Wa muharabatuhum, dan memerangi mereka. Seperti siapa ya kawan? Seperti kafir Quraisy memerangi Rasulullah SAW, perang Badar. Bahkan sebelum perang Badar itu, waktu di Mekah itu ada sahabat yang dibunuh sama Abu Jahal. Sampai sahabat hijrah ke Habasyah 2 kali, sampai Nabi hijrah ke Madinah. Kemudian perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perang Ahzab, dan yang lainnya. Total dicatat oleh Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad, peperangan Nabi itu ada 72 kali perang. Bayangkan coba ya. Yang diikuti oleh Nabi ada 20 sekian, sisanya saraya. Saraya itu pasukan intelijen yang dikirim oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perang sepeninggal Nabi, perang juga dengan Romawi dan Persia. Perang melawan murtadin. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Wa hadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa alladhi kana ma'rufan 'inda al-'arab qabla al-bi'tsati bis-sadiq al-amin. Ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikenal di zaman jahiliyah, ya, sebelum diutusnya Nabi, itu digelari oleh kafir Quraisy as-sadiqul amin, orang yang jujur dan terpercaya. Jadi Nabi itu tidak pernah berbohong walaupun sekali sepanjang hidupnya. Dan Nabi orang yang terpercaya, tidak pernah khianat. Ketika Nabi SAW mengajak kaumnya waktu itu, yaitu kafir Quraisy, kepada tauhid, ila ibadatillahi wa tauhidih, mengajak kepada beribadah kepada Allah dan mentauhidkannya, wa tark ma kana ya'bud aba'uhum, dan mengajak untuk meninggalkan semua berhala yang pernah disembah oleh nenek moyang mereka, nasu sidqahu amanatahu, maka mereka lupa dengan kejujuran Nabi dan amanahnya Nabi. Diganti dengan apa? Gelaran untuk Nabi apa? Oleh kafir Quraisy. Wa qalu sahirun kadzdzab. Nabi itu dikatakan tukang sihir. Padahal Nabi tidak pernah belajar sihir. Kadzdzab. Nabi dituduh kadzdzab, pendusta. Padahal Nabi tidak pernah berbohong, tidak pernah berdusta. Ya, bahkan Nabi dituduh apa lagi? Syair, tukang syair. Padahal Nabi tidak bisa baca dan menulis. Nabi dituduh apa lagi? Majnun. Majnun, bayangkan coba ya. Majnun itu apa ya? Gila. Padahal Rasulullah SAW dan semua para nabi itu akalnya paling sehat di dunia. Apa ukuran dan timbangan akal yang sehat? Kata Ibnu Jauzi dalam kitabnya Ats-Tsabatu 'Indal Mamat, ada buku judulnya Ats-Tsabatu 'Indal Mamat. Ibnu Jauzi mengatakan bahwa akal yang sehat itu bertingkat-tingkat, mirip seperti cahaya dalam kegelapan. Ada yang cahayanya kayak
Apa itu? Cahaya kunang-kunang. Ada yang cahayanya seperti cahaya lilin, ada yang cahayanya sempurna kayak para nabi dan para rasul. Kenapa? Karena akal mereka, akalnya para nabi dan para rasul itu betul-betul tunduk kepada wahyu dan mengimani wahyu. Inilah ciri akal yang sehat. Semakin seseorang itu menghafal dan memahami wahyu Allah dan mengamalkannya, maka akalnya semakin sehat. Dan diumpamakan seperti cahaya, cahayanya semakin terang. Iya, karena fungsi daripada wahyu itu adalah fungsi daripada akal itu sama dengan panca indera kita yang lainnya. Ketika akal itu sehat digunakan untuk memahami wahyu, iya, dengan membaca, dibantu oleh panca indera mata kita baca, dibantu oleh panca indera telinga mendengarkan wahyu itu dibacakan, maka akal yang sehat ini menerima dan memahami dan beriman, maka dia sehat. Siapa orang yang akalnya paling sehat di dunia karena memiliki ciri tunduk kepada wahyu? Siapa itu? Nabi Muhammad. Lah kok dibilang apa? Majnun, subhanallah. Ya, Allah musta'an. Fitnah yang luar biasa. Di zaman kita aja ya kan, kalau misalnya ada orang sehat akalnya dibilang senting kan marah dia. Dibilang senting marah nggak? Marah lah. Ya. Nabi sabar orangnya, sabar. Ya, karena Allah menyatakan fasbir sabran jamila. Ya, sabarlah dengan kesabaran yang indah. Nabi pernah ya ikhwani, waktu sedang sholat di depan Ka'bah, di situ ada kafir Quraisy, tokoh-tokohnya sedang duduk-duduk. Di antaranya ada Abu Jahal di situ. Abu Jahal pulang, dia ngambil jeroannya onta, salah jazur, jeroannya onta. Ini ada dalam sejarah. Kemudian dia bawa itu jeroannya onta itu yang busuk itu dan diletakkan di punggungnya Nabi ketika sujud. Apa yang dilakukan Nabi? Nabi tetap sujud. Tapi dalam sujud itu Nabi berdoa, Allahumma alaika bi Abi Jahl. Terus disebutkan 7 sonadidu Quraisy, 7 tokoh Quraisy yang ketawa-ketawa menyaksikan Abu Jahal meletakkan jeroannya onta di atas punggungnya Nabi itu. Didoakan semuanya celaka oleh Nabi SAW. Akhirnya 7 orang itu termasuk Abu Jahal terbunuh di perang Badar. Di sini menunjukkan apa? Wah, Nabi SAW kalau cuma diolok-olok gak balas, gak balas, tapi minta sama Allah untuk balas. Nah, Allah maha kuat. Mana yang lebih kuat membalasnya, manusia itu atau Allah? Allah. Maka Nabi berdoa aja sama Allah, diserahkan sama Allah, maka Allah yang maha kuat yang membalas. Itulah akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi sempat mendoakan salah satu dari 2 orang tokoh Quraisy, ya Allah berilah hidayah salah satu dari 2 orang ini. Yang pertama siapa? Abu Jahal. Yang kedua Umar. Allah milih siapa? Umar. Kemudian ya akhwah, wa hadzal Qur'an yahki raddahum fayaqul. Ini Quran menyebutkan bagaimana bantahan orang kafir Quraisy terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ajibu an ja'ahum munzirun minhum faqala al-kafiruna hadha sahirun kadzdzab aja'al al-alihata ilahan wahida inna hadha la syai'un ujab. Surat Shad. Ajibu, yakni orang-orang kafir Quraisy itu heran ketika datang kepada mereka munzir, seorang nabi yang memberi peringatan dari mereka. Faqala al-kafirun, maka berkata orang kafir, ini kafir Quraisy, ini tukang sihir pendusta. Ini adalah tukang sihir pendusta. Apakah dia mau menjadikan sesembahan-sesembahan kami yang banyak ini
menjadi satu sesembahan, ini adalah perkara yang aneh. Itu perkataan kafir Quraisy terhadap dakwah tauhid yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau zaman sekarang ini ya ikhwan, di negara kita ini ada yang enggak senang dengan ketuhanan yang Maha Esa. Gimana caranya ketuhanan yang Maha Esa itu dihapus dengan bertahap. Caranya diringkas menjadi trisila, menjadi ketuhanan yang berkebudayaan. Ya kan? Kita disuruh beragama menurut budaya. Pertanyaannya, budaya sopo yang mau dipakai? Kita beragama ini menurut syariat. Syariat dari mana? Dari Allah, yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka nggak cukup itu, lama-lama jadi ekasila. Apa itu? Gotong royong tok, sudah. Agama dihilangkan. Itu maunya mereka. Bahaya sudah. Jadi mereka tidak senang dengan ketuhanan yang Maha Esa, karena itu adalah tauhid. Sama dengan qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Nabi kepada manusia, Dia Allah itu satu. Wa ilahukum ilahu wahid. Dan sembahan kalian adalah sembahan yang satu. Esa, satu. Esa itu bahasa apa ya? Sanskerta ya? Ayo, artinya apa? Satu. Makanya kita mendukung MUI. Alhamdulillah kita mendukung MUI pusat ya. Karena mereka sudah rapat dan alhamdulillah mereka sudah mengeluarkan fatwa tentang masalah ini. Kita ini dukung aja MUI ya. Dan MUI tahun 57 sudah mengeluarkan fatwa haramnya umat Islam mengikuti paham komunis. Itu semenjak tahun 57 ya, sudah ada itu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dan tidak dihapus oleh MUI sampai hari ini. Siapa mau berani menghapus itu? Ya, enggak ada. Kadzalika ma atal ladzina min qablihim min rasul illa qalu sahirun aw majnun. Atawasaw bih bal hum qaumun taghun. Ya Isya, fadhil adzan dulu ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah.
حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Ya, kita lanjutkan sebentar ya ikhwani, masih ada waktu sampai menjelang qomat. Di sini dibawakan juga ayat yang menjelaskan bagaimana penolakan orang-orang kafir Quraisy terhadap dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadzalika ma atal ladzina min qablihim min rasul, demikianlah setiap datang rasul dari para rasul sebelum mereka, illa qalu, kecuali kaumnya para rasul itu mengatakan sahir, ini adalah tukang sihir, au majnun, atau gila. Allah musta'an. Atau saubih. Apa arti ayat ini? Apa arti kalimat ini? Atawasau bih. Ini apakah mereka itu orang-orang kafir dari zaman Nabi Nuh, kemudian kaum Ad, kaum Thamud, kaum Madian dan lain-lain? Apakah mereka itu saling berwasiat kepada kaum-kaum kafir yang lainnya agar untuk sepakat menolak dakwah tauhid para nabi? Subhanallah. Atawasau bih. Apakah mereka saling mengajak sesama mereka, kaum-kaum para nabi itu, untuk menolak dakwah para nabi dengan menuduh para nabi sebagai tukang sihir dan gila? Bal hum qaumun taghut. Bahkan mereka itu kaum yang melewati batas. Hadza mauqifur rasul jami'an min ad-da'wati ila at-tauhid. Wa hadza huwa mauqifu aqwamihim. Inilah dakwanya para nabi dan para rasul, dan inilah sikap penolakan, penentangan kaumnya para nabi dan para rasul yang mendustakan dan memfitnah. Wa fi asr al-hadir hinama yad'u al-muslim ikhwanahu ila al-akhlaq was-sidq wal-amana la tajidu mu'aridan lahu. Di zaman kita sekarang ini, kalau misalnya ada seorang muslim mengajak kepada teman-temannya, saudaranya, kepada akhlak yang baik, jujur, amanah, tidak ada yang menentang. Tapi fa idza qama yad'u ila tauhid, tapi kalau ada seorang mengajak kepada tauhid, alladzi da'at ilaihi rasul, yang itu diserukan oleh para rasul, wa du'a'ullahi wahda, itu beribadah hanya kepada Allah dan beribadah hanya kepada Allah saja, wa adamu du'a man siwah, dan tidak boleh berdoa kepada selain Allah, bahkan tidak boleh berdoa dan beribadah kepada para nabi dan para wali, alladzina hum ibadullah, yang mereka sebenarnya adalah hamba Allah. Qaman nasu yu'aridunahu, maka orang-orang menentang dakwah orang ini, ittahimunahu bituhamin kadzibah, dan menuduhnya dengan tuduhan-tuduhan dusta. Wa yaquluna anhu wahabi, dan dia mengatakan bahwa orang ini wahabi, liyasuddun nasu an da'wati, untuk menghalangi manusia dari dakwah tauhid. Wa idza ja'ahum bi ayatin, jika seorang dai tauhid itu membawakan ayat fiha tauhid, dalamnya ada tauhid, qala, maka mereka mengatakan hadhihi ayatun wahabiyah, ini ayatnya wahabi. Wa idza ja'ahum hadits, jika dibacakan hadits, idza sta'anta fasta'in billah, jika kamu minta tolonglah hanya kepada Allah. Wa qala ba'dhum, maka orang-orang itu mengatakan hadza hadits wahabi, ini hadisnya wahabi. Allah musta'an. Wa idza wudi'a al-musalli yadayhi ala sadrihi, jika seorang salat mengamalkan sunnah Nabi, meletakkan kedua tangannya di dadanya, au harraka asba'aihi fit tasyahhud, atau dia menggerakkan telunjuknya ketika tasyahhud, tahiyat awal dan akhir, karena mengikuti sunnah Nabi, kama fa'ala Rasul, sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala an-nas anhu wahabi, ini wahabi.
Fa asbah al-Wahabi ramzan al-muwahhid alladhi yad'u rabbahu wahdah. Maka Wahabi sekarang menjadi rams itu apa ya? Semacam gelaran bagi orang yang bertauhid, yang mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah dan yang mengikuti sunnah Rasulullah. Ya, padahal sebenarnya kalimat Wahabi yang mereka ucapkan itu kalau mereka belajar ilmu nahwu dan sharaf, mansubun lil Wahhab, dinisbatkan, disandarkan kepada nama Allah Al-Wahhab. Ya. Kalau misalnya ada orang kamu golongannya Allah yaitu Al-Wahhab, kira-kira salah nggak Pak? Nggak salah lah. Golongannya Allah, Hizbullah. Ala inna hizballahi humul muflihun, ghalibun. Ketahuilah bahwa golongan Allah itu yang akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kepada para dai yang mengajak kepada tauhid, yang menyeru kepada tauhid, hendaklah mereka sabar dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah berfirman, wasbir ala ma yaqulun, hendaklah kamu sabar wahai Nabi dengan apa yang mereka ucapkan, wahjurhum hajran jamila, dan jauhilah mereka dengan indah. Ini enggak usah diladeni fitnah-fitnah mereka, tinggalkan saja. Fasbir ala ma yaqulun wa la tuti' minhum athiman aw kafura. Sabarlah dengan apa yang mereka ucapkan engkau wahai Nabi, dan jangan kau ikuti mereka yang banyak dosa itu dan banyak sekali melakukan kekafiran. Dan dalam kaum muslimin menerima dakwah tauhid dan mencintai dai yang mengajak kepada tauhid, sebab tauhid merupakan dakwanya para rasul semuanya dan dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang mencintai Rasulullah, maka dia harus mencintai dakwah tauhid. Dan barang siapa yang membenci dakwah tauhid, berarti dia membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gak ada pertanyaan? Hai, monggo. Saya baru yang dimaksud 5 ulama dari Nabi siapa? Yang Nabi Nuh itu. Iya, mereka ini ulama. Ini pernyataan dari Ibn Abbas. Mereka ini ulama, muridnya yang mengikuti tauhid sebelumnya. Ya ini iya dakwah selama 1000 tahun itu. Nah, ketika mereka ini orang-orang soleh yang mengikuti dakwah tauhid ini meninggal, sama murid-muridnya dibikin patung awalnya supaya mengenang kesolehan mereka, supaya khusyuk dalam ibadah sebagaimana khusyuknya 5 orang soleh itu. Nah, ketika mereka ini meninggal, anak-anak mereka ini nggak ngerti tauhid, didatangi sama setan. Dulu bapak kalian menyembah 5 patung itu. Nabi sebelum Nabi Nuh. Iya, zamannya Nabi Nuh itu. Ketika zamannya Nabi Nuh itu, itulah muncul kesyirikan itu, menyembah 5 patung itu. Nabi Nuh kan memang nabi yang pertama untuk Rasul, ya, mengajak kepada kaumnya agar kembali kepada tauhid. Kenapa? 5 orang yang sholat tadi kenapa? Itu kan disebutkan sebagai kaumnya Nabi Nuh yang soleh. Nah, Nah, adapun kaum itu apa bisa dikatakan sebagai pengikutnya Nabi Nuh ya? tidak, kaumnya, umatnya. Kaum di sini maksudnya umatnya. Umatnya Nabi Nuh itu rata-rata kafir. Ada lagi? Kalau sudah tidak ada, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu